Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Apoteker Besti Wayusari Sarjana Farmasi, peserta Latsar CPNS Kabupaten Baritokuala, golongan 3, angkatan ke-31, kelompok 3, tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang pelayanan publik yang berkualitas. Pertama, mari kita ketahui apa itu pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat atau daerah dan di lingkungan BUMN maupun BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu ciri dari good governance. Selanjutnya, kita mengenal unsur pelayanan publik. Yang pertama, ASN sebagai penyelenggara pelayanan publik. Kedua, masyarakat atau publik sebagai penerima layanan. Yang ketiga, kepuasan masyarakat atau customer satisfaction. Berikut adalah unsur pelayanan publik. Menurut masyarakat, pelayanan publik terdahulu terkesan tidak praktis, lama, dan berbelit-belit. Oleh karena itu, dilakukan reformasi birokrasi sehingga harapan masyarakat terhadap pelayanan publik antara lain bisa lebih cepat, lebih baik, lebih baru, lebih murah, dan lebih sederhana. Pelayanan publik yang berkualitas merupakan pelayanan publik yang bebas dari praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi merupakan tindakan penyelewengan penyalahgunaan uang negara demi kepentingan pribadi, orang lain, maupun korporasi, sehingga mengakibatkan kerugian bagi negara. Selanjutnya adalah kolusi. Kolusi merupakan pemufakatan atau kerjasama melawan hukum antar penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, maupun negara. Sedangkan nepotisme adalah perbuatan penyelenggara negara yang menguntungkan keluarga atau kroni di atas kepentingan masyarakat atau negara. Prinsip-prinsip dalam pelayanan publik. Ada 9 prinsip pelayanan publik, antara lain partisipatif. Artinya, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam hal merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi hasil layanan publik. Yang berikutnya adalah bersifat transparan. Penyelenggara layanan publik hanya menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan layanan publik. Berikutnya adalah bersifat responsif. Responsif artinya pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Sifat yang berikutnya adalah tidak diskriminatif. Pelayan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan atas satu warga negara dengan warga negara yang lainnya. Berikutnya adalah mudah dan murah. Mudah artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Sedangkan murah dalam arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan publik terjangkau oleh seluruh warga negara. Berikutnya adalah efektif dan efisien.
Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dan dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Selanjutnya, layanan publik bersifat accessible. Artinya, pelayan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik dan non-fisik, memiliki kemudahan untuk mengakses. Berikutnya adalah nilai akuntabel. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Nilai terakhir adalah berkeadilan. Salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktek buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Berikut adalah contoh layanan publik sesuai dengan tupoksi apoteker. Memberikan senyum, sapa, dan salam saat memberikan pelayanan. Tidak membeda-bedakan pasien kaya atau miskin dalam memberikan pelayanan. Memberikan informasi kembali kepada pasien mengenai alur pelayanan resep bila diperlukan. Contoh pelayanan publik sesuai tupoksi apoteker berikutnya, yakni mengerjakan urutan resep sesuai dengan nomor antrian dan tingkat urgensi. Tidak mendahulukan resep kerabat atau keluarga. Contoh pelayanan publik sesuai tupoksi apoteker berikutnya, memberikan pelayanan kefarmasian yang ringkas, efektif, dan efisien. Memberikan pelayanan kefarmasian berupa pelayanan informasi obat kepada pasien yang bertanggung jawab sesuai dengan keilmuan kefarmasian. Menyampaikan segala informasi obat dengan benar. Contoh lain pelayanan publik sesuai tupoksi apoteker, yakni melakukan pengelolaan obat secara bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan apoteker. Tidak menyalahgunakan kewenangan apoteker untuk keuntungan pribadi. Berikut adalah upaya-upaya mencegah praktik KKN sesuai tupoksi apoteker. Yang pertama adalah tidak korupsi waktu. Dengan datang ke unit kerja tidak terlambat, serta tidak pulang cepat. Upaya lain mencegah praktik KKN sesuai tupoksi apoteker yakni memberikan harga obat sesuai dengan jenis resep, tidak menaikkan harga obat demi keuntungan pribadi, serta tidak menerima gratifikasi dari pasien maupun relasi kefarmasian. Upaya lainnya untuk mencegah praktik KKN sesuai tupoksi apoteker, yaitu dalam bidang pengadaan. Melakukan pemesanan perbekalan farmasi secara e-katalog, serta melakukan pemilihan penyedia atau distributor sediaan farmasi yang legal dan kompeten. Demikianlah pemaparan pelayanan publik yang berkualitas, bebas dari praktik KKN, sesuai dengan tupoksi apoteker. Semoga video ini bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.